Lagi-lagi masyarakat Banjar disuguhi dengan fakta pelanggaran hukum yang saat ini dilakukan oleh oknum pejabat pengelola BUMDes atau BUMDes, di mana pada akhir bulan September tahun 2022, Kejaksaan Negeri Kota Banjar telah menetapkan 2 tersangka pengelola BUMDes dari salah satu desa yang ada di Kota Banjar. Penetapan 2 tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Banjar dilakukan setelah tim Kejaksaan melakukan penyidikan secara intens dan ditemukan perbuatan melawan hukum dengan 2 bukti permulaan untuk para tersangka. Hal tersebut disebutkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, yakni pertama adalah pemalsuan data dan melakukan penyimpangan dengan mengajukan proposal dan administrasi yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Meskipun demikian, penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Banjar tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat, di mana kritikan salah satunya datang dari pemerhati pemerintah Kota Banjar, Firman Nugraha, yang memandang bahwa BUMDes merupakan entitas bisnis sehingga tidak serta-merta kerugian yang dialami BUMDes itu masuk pada kerugian negara. Hal ini termasuk jika persoalannya adalah kredit macet pada usaha simpan pinjam yang dijalankan oleh BUMDes. Kemudian jika temuannya adalah soal nasabah fiktif dengan pemalsuan dokumen, pasal yang diterapkan juga seharusnya pidana umum, bukan pasal-pasal tipikor. Dalam hal ini kita tidak dalam rangka untuk membahas atau mengomentari pro dan kontra pada penetapan tersangka dan pasal hukum yang dikenakan kepada para tersangka pengelola BUMDes tersebut. Saat ini sebaiknya atau lebih tepat kita mengulas mengenai apa sebenarnya BUMDes, kemudian apa tujuan utama pembentukannya dan siapa saja yang sebenarnya seharusnya terlibat dalam BUMDes tersebut. Ketika kita mendengar kata BUMDes, mungkin pikiran kita akan langsung mengkaitkannya dengan badan usaha milik negara atau BUMN, atau yang lebih dekat dengan kita, badan usaha milik daerah atau BUMD, yang BUMN sendiri saat ini adalah menterinya dijabat oleh Erick Thohir. Ketiganya sebenarnya mirip, namun posisinya yang berbeda, di mana BUMN itu beradanya di tingkat pusat, sedangkan BUMD di tingkat daerah ataupun kabupaten kota, dan BUMDes sendiri keberadaannya di tingkat desa. Keberadaan BUMDes sebenarnya tidak terlepas dari lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa, yang merupakan political will dari para pemangku kepentingan atau stakeholder yang ada di eksekutif maupun legislatif untuk menghadirkan kesejahteraan secara merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kesejahteraan diharapkan hadir bukan hanya untuk masyarakat kota, namun juga dapat dinikmati oleh orang-orang Indonesia yang tinggal di pedesaan. Melalui penyelenggaraan pemerintah desa yang otonom, diharapkan masyarakat dapat meraih kesejahteraan melalui program dan anggaran yang dikelola oleh masyarakat desa. Memang dalam perkembangannya, selain memang memicu timbulnya optimisme untuk mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini juga memunculkan kekhawatiran akan memicunya terjadinya tindakan korupsi di tingkat pemerintahan desa. Hal tersebut karena selain pemberian kewenangan, desa juga mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar, baik dari APBD maupun dari APBN, yang jumlahnya setiap desa pada saat itu paling sedikit sekitar 1 miliar, dan tentunya saat ini jumlahnya sudah meningkat secara berlipat. Kembali pada pertanyaan awal kita mengenai apa sebenarnya BUMDes ataupun BUMDes dan apa tujuannya, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tentang pemerintahan desa beserta juga regulasi turunannya, dapat didefinisikan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang dibuat atau didirikan di tingkat desa untuk mendukung peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat pedesaan. Komitmen pada pengembangan ekonomi pedesaan ini melalui penguatan BUMDes nampaknya semakin terlihat dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa. Hal ini mengandung arti bahwa penguatan BUMDes bukan lagi sebagai
sebagai pilihan, tapi keharusan dalam visi membangun Indonesia ke depan melalui penyelenggaraan pemerintahan desa yang otonom. Melihat fakta tersebut, tentunya kita semua sudah seharusnya mendukung dan memperhatikan pada pembentukan dan penyelenggaraan badan usaha milik desa ini, di mana dengan pengelolaan BUMDes yang dilakukan secara baik dan profesional, kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan akan dapat ditingkatkan, sehingga hal ini akan berdampak pada penyelesaian masalah-masalah yang biasanya timbul ataupun muncul karena ketimpangan kesejahteraan masyarakat kota dan desa. Misalnya urbanisasi, sebab para penduduk desa biasanya lebih memilih untuk mencari pekerjaan di kota karena minimnya upah dan lapangan pekerjaan yang ada di desa-desa mereka. Penguatan peran BUMDes dapat kita mulai dalam hal ini dengan pendirian yang dilakukan sesuai dengan prosedur atau aturan yang sesuai ataupun berlaku. Kepala desa dalam hal ini dapat memulainya dengan menyelenggarakan musyawarah desa yang melibatkan para stakeholder terkait. Pelibatan komponen masyarakat menjadi penting agar sejak awal pendirian BUMDes menjadi sebuah lembaga yang terbuka ataupun transparan dan pengelolaannya dapat diakses oleh masyarakat atau publik. Setelah penyelenggaraan musyawarah desa, tugas selanjutnya dari kepala desa adalah menyusun peraturan desa tentang badan usaha milik desa dan pembuatan anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk BUMDes, dan lanjut adalah penetapan untuk pengalokasian modal awal untuk BUMDes yang berasal dari anggaran pendapatan dana desa dan sumber modal lainnya yang berasal dari masyarakat setelah hal tersebut dimungkinkan tentunya. Dan terakhir, kepala desa juga harus memastikan bahwa BUMDes yang ada di desanya memiliki badan hukum, karena menurut informasi yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Banjar, dari 16 desa yang memiliki BUMDes, baru 1 desa saja yang memiliki badan hukum. Tentunya hal ini menjadi PR bagi pihak-pihak terkait untuk membantu memastikan ataupun mengupayakan setiap BUMDes itu tertib secara aturan administrasi. Selanjutnya, selain berfungsi sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan potensi ekonomi desa, baik itu terkait dengan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, BUMDes juga diharapkan berfungsi sebagai lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat pedesaan, juga sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Di samping itu juga diharapkan BUMDes dapat mendukung peningkatan penghasilan masyarakat dalam kaitannya membuka usaha atau lapangan pekerjaan di desa. Untuk itu menjadi penting bagi para pengelola BUMDes, seharusnya mereka memiliki kapasitas atau kemampuan untuk menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi di desa. Kemudian mereka juga diharapkan mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang dapat mendukung keberadaan BUMDes, sehingga pada akhirnya hal tersebut dapat menjadikan peningkatan pendapatan asli desa. Selanjutnya, satu hal yang menjadi sangat penting dipahami oleh masyarakat adalah bahwa BUMDes yang saat ini sudah terlanjur diasosiasikan sebagai usaha simpan pinjam adalah pemahaman yang keliru, sebab bidang usaha yang bisa dijalankan oleh BUMDes sebenarnya bisa juga usaha-usaha lainnya seperti bidang pertanian, perikanan, pengelolaan sarana dan prasarana olahraga, atau bahkan pengembangan usaha wisata desa jika potensi itu ada dan dapat dikembangkan. Prinsipnya, usaha yang dijalankan oleh BUMDes harus selalu mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh penduduk atau masyarakat desa. Demikian sedikit ulasan mengenai keberadaan BUMDes sebagai instrumen yang seharusnya berperan penting untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Terima kasih.